Kemudian dalam keadaan seperti itu, Dajjal yang otot-ototnya kaku, batinnya yang lemah dan membisu, binatang itu pun berkata kepadanya, "Wahai Dajjal masa depan, dewa kekufuran dan kejahatan, sekarang engkau berada di zaman penutup para nabi, kekasih Allah Muhammad SAW. Dia telah lahir beberapa hari lalu ketika engkau berada di tengah lautan seraya melalaikan ketentuan yang berjalan. Engkau berada di penghujung akhir zaman di bumi. Janji Allah telah tiba masanya. Engkau tidak akan terlepas dari rantai yang membelenggumu kecuali setelah wafatnya kekasih Allah, yaitu Muhammad SAW, yang berpulang ke hadirat yang maha tinggi. Tanda telah dekatnya masa keluarmu dari gua adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke tanah suci, setelah orang-orang Arab memeranginya dan mengusir pengikutnya dari Mekah dan kemenangan atas mereka. Sedangkan tanda keluarmu sebagai orang yang sombong di dunia adalah terputus pohon kurma di Baisan, berkurangnya air danau di Tabari, keringnya mata air Zuhar, dan banyak terjadi gempa bumi dahsyat sebelum keluarnya musuhmu yang akan membunuhmu." Sambil berusaha melepaskan diri dari belenggu yang mengikat dirinya, Dajjal pun berkata kepada binatang itu, "Bagaimana dapat aku meyakini bahwa perkataanmu ini benar? Mengapa engkau tidak mencabut sihirmu kepadaku? Sungguh aku ingin keluar untuk memerintah dunia. Dunia ini tidak ada rajanya kecuali aku. Sedangkan engkau memang berusaha menghalangi hakku. Aku adalah manusia paling tua, karena waktu tidak berpengaruh kepadaku. Seluruh dunia di sekitarku telah berubah, tetapi aku tidak pernah berubah, tidak beruban, tidak menjadi tua. Jadi aku memang adalah anak para dewa." Dengan menutup dialog pembicaraan antara mereka, binatang itu pun berkata kepadanya, "Engkau bersabar atau tidak, janji Allah pasti benar. Engkau dilaknat, diusir, dan dilemparkan seperti iblis yang terkutuk yang telah diperingatkan kepadamu melalui tulisan-tulisan yang telah disampaikan kepadamu." Kemudian binatang itu pun pergi darinya. Dan binatang itu senantiasa mendatanginya dengan membawa buah-buahan untuknya tanpa berbicara. Dia berusaha membuka pembicaraan, tetapi binatang itu pun tidak menjawabnya kecuali dengan pandangan-pandangan penuh keprihatinan kepadanya. Pada suatu hari binatang itu melihat seorang laki-laki bersama temannya yang berlabuh dengan perahu kecil di tepi pantai di pulau itu. Binatang itu menghampirinya untuk mengatakan bahwa ada seseorang di dalam gua yang sedang menanti kabar gembira darinya. Lelaki itu pun mendekatinya dengan rasa takut. Lalu binatang itu pun berkata, "Hilangkanlah rasa takutmu dan orang-orang yang bersamamu. Aku bukan setan. Aku diperintahkan oleh Allah ke pulau ini untuk melindungi seseorang yang mempunyai kaitan dengan masa depan dunia. Aku adalah suruhan, utusan Allah untuk mengucapkan selamat kepadamu dan berbicara kepadamu mengenai orang itu." Dan dia bertanya kepada binatang itu, "Celaka kamu, binatang apa kamu ini?" Dia menjawab, "Saya adalah mata-mata." Dan mereka bertanya lagi, "Mata-mata apa?" Dijawab oleh binatang itu, "Pergilah kepada orang yang ada di gua ini, karena ia sangat merindukan berita dari kamu semua." Lalu mereka pun menuju gua dan memasukinya. Tiba-tiba di dalamnya ada seorang manusia yang paling besar badannya dan diikat dengan rantai yang kuat. Kedua tangan dan lehernya disatukan dan diikat dengan besi di antara kedua mata kakinya. Lalu para nelayan itu pun bertanya, "Makhluk apa kamu ini?" Dajjal pun menjawab, "Kamu semua telah mengetahui perihalku. Kini beritahukan kepadaku, siapa kamu ini?" Lantas dijawab, "Kami adalah manusia dari Arab. Kami berlayar, lalu diterjang ombak di lautan yang besar, dan ombak mempermainkan kami selama 1 bulan. Lantas kami pun tiba di pulau ini." Lalu Dajjal pun bertanya, "Beritahukan kepadaku tentang kurma Baisan." Dan mereka menjawab, "Tentang apanya yang engkau tanyakan? Aku bertanya kepadamu, apakah kurma berbuah? Ya, sesungguhnya pohon kurma itu hampir tidak akan berbuah." Lalu dia berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang danau Tabariyah. Tentang apanya yang engkau tanyakan? Apakah danau itu masih berair?" Dia pun menjawab, "Ya, dan sesungguhnya air danau itu pun hampir habis." Dia berkata, "Beritahu kepadaku tentang mata air Zuhar. Mengenai apanya yang engkau tanyakan? Apakah mata air itu masih memancarkan airnya? Dan apakah penduduknya masih bercocok tanam dengan mata air itu?" Mereka menjawab,
Ya, mata air itu masih memancarkan banyak air, dan penduduknya bercocok tanam dengan air tersebut. Terangkan padaku tentang nabi yang diutus kepada orang-orang yang buta huruf. Apa yang dilakukannya? Ia telah keluar dari Mekah menuju Yastrib. Apakah orang-orang Arab memeranginya? Bagaimana cara ia memperlakukan mereka? Ia telah menundukkan orang-orang Arab terdekatnya sehingga mereka mengikutinya. Apakah demikian? Lantas nelayan itu pun menjawab, iya, lebih baik untuk mereka mengetahuinya bahwa aku akan memberitahukan kepada kamu mengenai diriku. Aku ini adalah Al-Masih. Aku hampir akan diizinkan keluar, maka aku akan keluar. Lalu aku berjalan di muka bumi. Aku tidak melewatkan suatu kampung, melainkan aku tinggal di situ selama 40 malam, kecuali kota Makkah dan Madinah. Kedua kota itu diharamkan atasku. Setiap aku akan memasuki salah satu kota itu, aku dihadang oleh malaikat yang memegang pedang untuk memenggalku. Di setiap celah kedua kota itu dijaga oleh para malaikat. Dan nelayan itu tidak lain tidak bukan adalah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Tamim Ad-Dari beserta kawan-kawannya. Ada sebuah catatan, Tamim Ad-Dari adalah seorang sahabat agung yang masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Sebelumnya dia adalah seorang pendeta dan ahli ibadah terkenal dalam agama Kristen di Palestina. Dia wafat pada tahun 40 Hijriah. Dalam sebuah hadis ada tertulis bahwasanya setelah Rasulullah SAW mengerjakan sholat, beliau pun bersabda kepada orang-orang, hendaklah setiap kalian tinggal di tempat sholat. Selanjutnya beliau bersabda, apakah kamu semua mengetahui sebab aku mengumpulkan kalian? Mereka pun menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya aku demi Allah tidak mengumpulkan kamu semua bukan karena ada pengharapan atau ketakutan, melainkan aku mengumpulkan kamu semua adalah karena Tamim Ad-Dari yang dulunya adalah seorang Nasrani datang untuk berbaiat masuk Islam. Dia menceritakan kepadaku seperti apa yang telah aku sampaikan kepada kamu tentang Dajjal. Dia menceritakan kepadaku bahwa ia mengendarai sebuah perahu bersama 30 orang. Lalu mereka dipermainkan ombak selama 1 bulan di laut. Lantas mereka berlabuh menuju suatu pulau sampai matahari terbenam. Sambil memukulkan tongkatnya pada mimbar, Rasulullah SAW bersabda, ini adalah Taibah, ya ini kota Madinah. Ingatlah, apakah hal itu telah aku sampaikan kepada kamu? Mereka menjawab, benar. Nabi SAW bersabda, sesungguh cerita Tamim itu sesuai dengan apa yang telah aku sampaikan kepadamu. Juga mengenai kota Makkah dan Madinah, ketahuilah sesungguhnya Dajjal itu berada di Laut Syam atau di Laut Yaman, bukan dari arah timur. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur. Selanjutnya Fatimah berkata, maka aku menghafal hadis ini dari Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan syarah Imam An-Nawawi. Kemudian Tamim Ad-Dari pergi bersama teman-temannya dan tidak kembali. Kalaupun mereka berpikir untuk kembali, mereka tidak akan dapat sampai ke pulau itu meskipun dengan pengalaman berlayar. Sebab setelah peristiwa itu, pulau tersebut menjadi jauh untuk dikunjungi. Ombak-ombaknya digerakkan dengan kekuasaan Allah, seakan-akan ombak itu sendiri adalah perahu yang bergerak di lautan. Allah menetapkan bahwa tidak ada seorang pun yang mendatangi pulau itu setelah Dajjal di dalamnya. Di suatu hari tiba-tiba Dajjal bangun dari tidurnya. Dia melihat rantai yang mengikat kedua tangan dan kakinya bagaikan garam yang mencair di dalam air. Atau seakan-akan dia adalah besi yang sudah berumur puluhan tahun, telah termakan jarak dan waktu yang merupakan keseluruhan umur Nabi Muhammad SAW. Masalahnya bukan karena ini dan itu. Yang jelas semua itu merupakan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Dajjal yang mengaku dirinya sebagai Tuhan menemukan dirinya bebas dari ikatan yang kuat itu. Tiba-tiba binatang itu telah berada di hadapannya dan berkata, selamat tinggal wahai orang yang paling jahat di muka bumi. Engkau menuju dunia yang penuh kepalsuan, sementara aku menuju kepada kerajaan Allah. Tuhanku, Tuhanku,
dan Tuhan segala sesuatu. Aku menuju barzah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Dajjal pun bertanya, kemana engkau akan pergi? Dan dijawab, apakah engkau tidak ingat? Sesungguhnya ajalku datang bersama dengan saat keluarnya engkau dari pulau ini. Saat keluarmu bersamaan dengan tenggelamnya pulau ini keluar menuju dunia yang fana. Segala ukuran adalah milik Tuhan semesta alam ini, yaitu Allah. Tiada Tuhan selain Dia. Sementara itu, engkau hanya seorang hamba yang diciptakan. Engkau telah memilih qadarmu sendiri. Laknat Allah ditimpakan atasmu dan atas orang yang melindungimu di rumahnya. Lantas binatang itu pun menuju ke hutan, dan tiba-tiba saja binatang itu pun mati. Dan setelah itu dia akan keluar di akhir zaman setelah berakhirnya fitnah Dajjal. Wallahu a'lam. Sementara itu Dajjal menaiki perahunya ke negeri-negeri yang baru yang pernah ia dengar dan pernah dicapai dinasti Fir'aun sebelum Nabi Musa. Mereka membicarakannya bahwa negeri-negeri itu berwarna emas. Di sana mereka mengukir gambar-gambar pada batu yang menunjukkan bahwa mereka telah sampai ke negeri ini. Mereka pun membicarakan kaum-kaum yang menyembah setan. Di sana setan memiliki lautan dan daratan. Ingatan Dajjal menyimpan seluruh perkataan ini. Sekali lagi nafsunya menggodanya bahwa ia layak menjadi Tuhan bagi kaum-kaum yang menyembah sesuatu yang tidak mereka lihat. Kemudian waktu pun berlalu, akalnya berpikir dan membayangkan. Orang itu masih mempunyai kekuatan dan kehebatan seakan-akan ia dilahirkan hari ini, bukan 3000 tahun yang lalu. Sebelum dia pergi mengembara ke negeri yang baru, Dajjal berpendapat bahwa sebaiknya ia terlebih dahulu pergi ke negeri Arab. Dia ingin mengenal lebih dahulu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu dia pun mengembara ke negeri-negeri lain. Dia berpikir untuk pergi ke negeri dan di dunia yang baru. Dia tinggal di salah satu negeri itu dan selanjutnya dia pergi kemana saja yang dia inginkan. Tujuannya adalah negara-negara di benua Amerika. Ada apa di sana? Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah satu hal saja. Persoalannya jelas dan susul-menyusul. Pandangannya disusul dengan pandangan lain.